Wabarakatuh, apa kabar? Hari ini kalian akan belajar mengenai iklan sarana komunikasi. Materi Bahasa Indonesia bab 2. Kalian sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kalian tidak lepas dari namanya iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Tujuannya untuk membujuk dan memengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki iklan itu. Sebagaimana yang dapat kamu baca di surat kabar ataupun kamu tonton di layar televisi dan di internet, tidak sedikit iklan yang susah dipahami artinya. Dengan cara berdiskusi, kalian bisa memberikan pendapat dan tafsiran tentang hal-hal yang tidak kamu pahami. Salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang ataupun jasa yang dimiliki melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau memujuk halayak. Halayak artinya orang banyak. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu. A. Menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. 1. Pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Ada 4. Yang pertama bagi perusahaan yaitu bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Yang kedua bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Yang ketiga bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang keempat bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Sekian fungsinya itu, iklan memiliki kesamaan umum, yaitu sebagai kebutuhan untuk mengomunikasikan pesan baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Keberagaman itu muncul pula pada bentuk dan teknik penyajiannya. Oleh karena itu terdapat istilah slogan dan poster. Perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan, makna, dan kehematan kata-kata, jadi dominan pada tulisan atau kata-kata. Contoh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maknanya adalah perlunya persatuan dan kesatuan. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Mengapa di tempat-tempat umum? Karena poster adalah pemberitahuan atau iklan yang ditujukan untuk halayak, jadi harus dipasang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Jadi kalau poster lebih dominan pada gambar ya. Ada contoh di sini, poster. Tampak pada contoh itu bahwa dalam hal bentuk, poster tidak jauh berbeda dengan iklan. Isinya mengandung pesan pada halayak. Namun poster lebih tertuju pada tempat pemasangannya di ruangan terbuka. Misalnya dinding-dinding aula, tembok-tembok pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Unsur iklan, slogan, dan poster. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, tampak perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Ketiganya sama untuk membujuk halayak untuk berbuat sesuatu. Perbedaannya adalah merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Yang B, slogan. Merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata, sementara yang C, poster, merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat-tempat umum. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Materi hari ini mengenai iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya akan dibahas bagian B, C, ataupun D di pertemuan selanjutnya.
Semoga bermanfaat dan cukup jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.